Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Pagi ini ketemu kembali dalam renungan pagi. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul Jangan Paksa Tuhan. Saya berharap pagi ini ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mendengar judul ini, bahwa nantinya akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena artinya ketika kita mau bertanya, itu tandanya kita tuh mau pinter atau mau tahu tentang sesuatu kebenaran yang pada akhirnya itu bisa memerdekakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Oke. Kita akan mulai masuk di pertanyaan yang pertama. Saya yakin bahwa dalam hati saudara akan ada yang bertanya dengan judul ini. Emangnya Tuhan bisa dipaksa, kan? Jawabannya adalah secara lahiriah kita tidak bisa memaksa Tuhan karena Tuhan tidak terlihat oleh mata jasmani sekalipun Dia ada dan berkuasa. Namun terkadang kita sebagai yang katanya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan seringkali memaksa Tuhan melakukan segala sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Contoh, anak mau sekolah di mana? Bukannya nanya, Tuhan anakku ini mau sekolah, Tuhan mau anakku ini sekolah di mana? Tapi ini malah udah kasih proposal ke Tuhan. Tuhan, anak saya mau sekolah di sini nih. Terserah Tuhan pilih yang mana. Nah, kalau secara logika sebenarnya itu bukan nanya. Itu kalau yang porsi yang kedua, yang ketika udah bawa proposal, itu artinya adalah Anda memaksa Tuhan untuk Tuhan meng-approve apa yang Anda majukan gitu loh. Kalau nanya Tuhan kan enak, Tuhan enaknya anak saya sekolahnya harus di mana ya. Nah, itulah kenapa kesannya sih receh ya. Nanya Tuhan, emangnya nggak bisa mutusin sendiri gitu kan? Ya itu dia nih. Hal-hal kecil seperti ini yang seharusnya kita belajar. Ketika kita belajar menanya Tuhan, artinya kita harus belajar untuk peka dengar suara Tuhan. Jadi ketika kita sudah peka mendengar suara Tuhan, kita nggak akan ada lagi yang namanya maksa Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan pertama, emangnya Tuhan bisa dipaksa? Secara tidak sengaja atau secara tanpa kita sadari, terkadang kita memaksa Tuhan dengan apa yang kita mau. Itu masalah anak. Kalau masalah pekerjaan, Tuhan mestinya Tuhan Tuhan mau saya kerja di mana? Bukan, Tuhan saya mau kerjanya di sini. Bukan itu saudara. Jadi belajar pertama itu. Nah, dan masih banyak paksaan-paksaan yang kita lakukan kepada Tuhan. Terkadang itu tanpa kita sadari. Pertanyaan yang akan timbul kedua, akan ada yang bilang gini, loh itu berarti kamu gak beriman dong. Ya gitu kan, berarti kamu gak beriman dong sama Tuhan. Buat saya ini adalah satu pertanyaan yang bagus. Mari kita buka di dalam menurut Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita berbicara dengan iman Bapak Ibu, pastinya iman kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus bukan? Jadi gini loh. Kalau di ayat ini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu artinya kita berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih yang terbaik buat kita kan? Bukan apa yang kita anggap baik menurut sudut pandang mata jasmani kita. Ngerti gak Bapak Ibu Saudara? Jadi iman itu adalah kita tuh berharap sama Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Jadi kalau kita sangkut pautkan dengan pertanyaan yang tadi, berarti lu gak percaya sama Tuhan dong. Gak beriman sama Tuhan dong. Bukan itu. Beriman itu tetap harus. Tapi ketika Tuhan bilang apa yang kita harapkan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Bapak Ibu jangan terlalu takut. Harapkan itu adalah kita berharap itu sama sesuatu, bukan sesuatu, sama Tuhan yang besar yang punya bumi ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi
Jadi kalau kita tarik garis benang merahnya, ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan antara beriman dan memaksa Tuhan. Nah, renungan gak saya panjangin. Poinnya adalah terdapat di dalam ayat Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biarlah pagi ini kita mau belajar menyerahkan seluruh aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa, sehingga Dia saja yang mengatur hidup kita, bukan kita mengintervensi apa yang akan Tuhan buat atas hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekian renungan pagi ini. Biarlah ini menjadi satu rema di mana harus diingat pertama, jangan pernah paksa Tuhan. Karena ketika kita paksa Tuhan dengan apa yang kita pandang baik, bukan menurut Tuhan baik, ada risiko di balik semuanya itu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah firman ini, renungan ini menjadi satu hal yang merema di dalam hidup kami, dan kami tidak menganggap remeh. Kami mau belajar untuk mendengarkan ini dengan seksama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.